dengan tidak debat publik yang signifikan ini memang banyak masalah. Buktinya apa? Belum lama undang-undang disahkan lalu presiden menggelontorkan APBN sekian triliun. Malah investor asing dari Jepang, dari Timur Tengah malah mengundurkan diri. Iya, ada dulu di semacam dipamerkan bahwa tim pengarahnya itu kan ada Tony Blair, ada pelaku-pelaku investor global gitu. Kemudian seolah-olah ya proyek ini akan sangat diminati oleh investor internasional, tapi ternyata kemudian nggak ada kabar apa-apa. Dan itu resmi mereka mengundurkan diri karena itu semacam pemimpinnya ya yang bisa membawa investor lain. Jadi yang lain pun pada mengundurkan diri. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Beberapa kementerian sekarang nih, kalau nggak salah sudah sekitar 96-an ya triliun sekarang dari APBN. Nah, dicoba waktu itu yang nambah kontroversi lagi adalah membatalkan Kepres dari Presiden Megawati tahun 2002 tentang pelarangan ekspor pasir laut supaya investor Singapura mau invest. Seperti tanda untuk minatnya tiba-tiba betul tuh dari Singapura itu. Tapi begitu itu dicabut, bahkan katanya ekspor pasir lautnya sudah berjalan, tetap investornya nggak ada warawiri ke sana, nggak juga tuh. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim. Murah gitu ya, iya, untuk jual gitu ya. Betul. Itu menjelang pemilu, Presiden Jokowi itu 3 kali bolak-balik ketemu Presiden Xi Jinping. Nah, itu pernah dalam satu kesepakatan bahkan MOU itu investor China itu akan diberikan konsesi 190 tahun. 190 Mengerikan kan? Tidak ada di dunia yang konsesi investasi sampai 190 tahun. Tapi tidak terjadi juga proposal karena bukan letter of intention aja, tapi harus proposal yang serius. Sampai hari ini nggak ada. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Setelah itu pula, Presiden Jokowi mengumumkan investor akan diberikan surat hak milik tanah. Nggak ada di dunia dikasih itu. Ibu kota dijual gitu ya? Iya, bahkan blueprintnya akan diberikan supaya katanya nanti kayak Shenzhen. Nggak ada itu akhirnya sampai sekarang. Memang itu berbagai analisis ya, ada masalah pertimbangan internal perekonomian China juga yang memang mereka hati-hati karena timbul juga semacam protes-protes dari berbagai negara. Skema investasi Cina ini kan tidak selalu menguntungkan negara tujuan ya. Nah, dan itu banyak dikritik di mana-mana. Banyak dikritik. Seolah-olah kemudian menjadi penjajahan baru. Iya. Sekarang ini kebijakan-kebijakan strategis ini mendapat tentangan yang kuat dari aktor-aktor internasional. Amerika itu misalnya tidak setuju IKN, tidak setuju hilirisasi, tidak setuju food estate dan lain sebagainya, tidak setuju. Karena mereka menganggap itu sebagai ancaman.
Maka saya puter-puter kemarin itu, tugas saya meyakinkan orang bahwa Indonesia harus dibiarkan kuat. Mereka kan menganggap kalau Indonesia kuat, Indonesia jadi ancaman buat mereka. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan dirinya mendukung penuh pembangunan IKN Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pernyataan ini disampaikan Gus Yahya saat memberikan sambutan di Halaqah Fikih Peradaban. Makanya, sejak awal dirinya setuju dengan IKN. Ia pilih pengukuhan PBNU di Balikpapan untuk mendukung IKN. Karena inilah ia mengaku bagaimana NU mau jadi pecundang selama-lamanya atau mau kuat, dan IKN ini luar biasa. Sekarang ini kita tidak punya kekuatan pertahanan yang cukup. Indonesia yang 17.000 pulau ini dijaga dengan apa? Hari ini tuh militer kita tidak cukup kekuatannya untuk mempertahankan ini. Nah, geografi yang seperti ini, Indonesia luasnya sama dengan Eropa, berpulau-pulau, 17.000 pulau Indonesia. Dengan geografi seperti ini, tidak mungkin kita mengelola pertahanan kecuali dengan membangun sistem yang terpusat. Ini harus dibangun infrastruktur besar-besaran yang tidak boleh jauh-jauh dari ibu kota, karena pengendalinya harus kepala negara. Gus Yahya membeberkan mengapa dirinya sangat mendukung pembangunan IKN. Ia menyoroti soal wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Menurut Yahya, untuk menjaga wilayah Indonesia dibutuhkan sistem pertahanan terpusat seperti yang dilakukan negara besar. Semua negara besar melakukan itu, Amerika melakukan itu, Inggris, Eropa, Rusia, Cina. Sistem pertahanan yang terpusat harus, dan supaya punya sistem pertahanan terpusat ini harus dibangun infrastruktur besar-besaran dan tidak boleh jauh dari ibu kota, karena pengendalinya harus kepala negara. Maka Pentagon tidak jauh dari Washington, pusat pertahanan Amerika harus dibikin. Makanya sekarang Pentagon itu tidak jauh dari Washington, pusat pertahanan Amerika. Kita harus bikin kayak gitu. Ya, nah persoalannya, kalau ibu kota di Jakarta, pusat pertahanan mau ditaruh di mana? Pusat sistem pertahanan terpusat ini loh, itu mau ditaruh di mana? Tidak ada tempat sudah. Jawa ini sudah tidak ada tempat gimana? Padahal kalau kita tidak bikin, tuh gimana caranya kita mau mempertahankan Mentawai, Nias, mana lagi Merauke dan lain sebagainya? Tidak mungkin. Gus Yahya lantas menyoroti kota Jakarta yang menurutnya sudah terlalu padat. Demikian juga dengan Pulau Jawa. Persoalannya di Jakarta, pusat pertahanan mau ditaruh di mana? Tidak ada tempat. Jawa ini sudah tidak ada tempat di mana. Padahal kalau tidak dibikin, bagaimana caranya mempertahankan Mentawai, Nias, Merauke dan sebagainya? Nah, makanya saya sejak awal saya setuju dengan IKN. Maka saya pilih pengukuhan PBNU di Balikpapan untuk mendukung IKN. Ini karena ini, lah kita mau gimana? Sampean mau jadi pecundang selama-lamanya atau mau kuat? Gus Yahya mengaku kagum dengan rencana Presiden Jokowi ingin memindahkan ibu kota negara. Menurutnya membutuhkan masukan dari lembaga think tank yang besar untuk mengambil keputusan penting seperti ini. Lebih jauh, Gus Yahya membeberkan beberapa dampak positif jika ibu kota negara berada di Kalimantan. Ditempatkan di Kaltim ini luar biasa. Pertama, perbatasan darat terpanjang itu di Kaltim. Sarawak, Kalimantan Utara, berbatasan dengan Malaysia dan Brunei. Kegiatan ekstraksi sumber daya alam terbesar itu ada di Kalimantan, dan dipilih Kaltim dekat dengan laut, sehingga ada akses kepada laut. Di situ bisa dibangun pelabuhan ekonomi dan militer besar. Ia tidak habis mengerti yang menolak, karena tidak paham atau karena tidak penting. Kita tidak punya pilihan, kita mau jaga negara dengan apa? Saya bicara sama teman-teman, kita ini pilih apa? Mau pilih nonton wayang apa nanggap wayang? Saya bilang nonton wayang apa nanggap wayang. Kalau nonton wayang ya nyurai wayangnya ngono ae. Hidup Gatotkaca gitu, hidup Werkudara kan gitu, nanggap wayang, nonton wayang. Tapi kalau nanggap wayang urusan sama dalang, pesen lakon, mau nanggap gitu kan gitu.
Ya kalau dalanya dipeseni ngenyang ya nyang-nyangan, tapi karo dalane ora karo wayange gitu.